Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan dari adaptasi yaitu bertahan hidup, melindungi diri dari musuh, dan menghindari kepunahan. Nah, selanjutnya apa ya jenis-jenis adaptasi tumbuhan? Jenis-jenis adaptasi tumbuhan itu ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, adaptasi morfologi tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan merupakan bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Adapun adaptasi morfologi tumbuhan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama ada hidrofit, tumbuhan yang hidup di air, yang dimana sebagian tubuhnya ada di permukaan air dan akarnya berada di air. Contohnya ada bunga teratai, eceng gondok, dan juga kangkung. Kemudian ada higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Biasanya tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Dan pada umumnya batangnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nah, daunnya yang muda juga umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya bisa dilihat di sini ada tanaman paku dan juga lumut. Selanjutnya kita akan membahas tentang xerofit. Xerofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di tempat kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, dan kadang-kadang nih berubah bentuk menjadi bentuk duri. Bahkan ada juga yang tidak mempunyai daun. Contohnya ada lidah buaya dan juga kaktus. Nah, selanjutnya juga ada halofit. Halofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kadar garam yang tinggi. Biasanya, tumbuhan halofit ini memiliki akar yang sangat kuat dan separuh badannya biasanya tergenang air. Akarnya ini seperti pohon bakau yang ada di contoh, sangat kuat dan kokoh untuk menahan ombak di pantai. Lanjut, ada adaptasi fisiologi tumbuhan. Nah, adaptasi fisiologi tumbuhan ini merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Contohnya ada bunga rafflesia, Venus flytrap, dan kantong semar. Bunga rafflesia ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, tetapi memerlukan bantuan serangga, sehingga dia mengeluarkan bau busuk agar menarik perhatian serangga dan membantu proses penyerbukan. Lalu yang kedua, dia juga menempel di akar pohon lain agar mendapatkan makanan dari pohon yang ditempelinya. Selanjutnya ada Venus flytrap. Venus flytrap ini memiliki rambut daun dan mengeluarkan nektar yang harum untuk menarik serangga. Karena Venus flytrap ini juga membutuhkan nitrogen yang terdapat dari serangga, sehingga dia memakan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Selanjutnya ada kantong semar. Kantong semar ini memiliki daun berbentuk piala atau kantong dan berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Dan yang kedua, dia memakan serangga untuk mendapatkan nitrogennya. Cairan yang ada di dalam kantong semar ini akan melarutkan serangga di dalamnya dan daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan kantong semar. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh.
Contohnya ada bunga matahari. Bunga matahari ini akan beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Kemudian ada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini juga akan mengetupkan daunnya jika terkena rangsangan atau tersentuh tangan atau benda lainnya. Tujuannya tentu untuk mengusir predator yang akan memangsa daun tumbuhan putri malu. Selanjutnya ada pohon jati, pohon randu, dan pohon mahoni beradaptasi dengan menggugurkan daunnya untuk mengurangi proses penguapan pada saat musim kemarau. Dan ada juga pohon pisang, pohon tebu, dan pohon jagung yang menggulungkan daunnya untuk mengurangi proses penguapan pada saat musim kemarau. Nah, itulah cara-cara tumbuhan untuk mendapatkan makanan maupun mempertahankan diri dari musuhnya. Sekian dan terima kasih. Semangat belajarnya dan teruslah berprestasi.